Jangan lupa menonton video ini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bala wabah terjadi di mana-mana. Hadis Nabi menyebutkan, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fa'alat ummati 15 khoslatan halla bihal bala'u. Apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Halla bihal bala, halal, bala turun atas mereka. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa ma hiya ya Rasulullah. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, 15 amalan apa itu? Perbuatan seperti apa yang mendatangkan bala? Wahai baginda Rasul. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza kana al-maghnamu dulan. Apabila hanya dibagi kepada orang tertentu. Al-maghnum dalam makna zaman sekarang ini itu harta negara. Apabila harta negara beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu ini bukan orang yang miskin, bukan orang yang butuh, tapi orang-orang yang di atas, yang tidak memberikan hak harta negara kepada haknya. Wal amanatu maghnaman. Dan yang kedua, amanah dijadikan ghanimah. Jadi sebuah amanah itu dijadikan suatu sumber keuntungan. Dijadikan pemimpin untuk mengatur masyarakat. Nah, kesempatan menjadi pemimpin, dia jadikan suatu sumber keuntungan. Amanah yang salah dalam peletakan. Jadi yang kedua apa? Apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Nih, yang kedua, perkara yang akan mendatangkan bala. Wa zakatu maghroman. Yang ketiga, zakat itu dijadikan hutang. Maghroman. Zakat itu bagi yang kaya, yang mampu. Ini semua ya. Zakat belum ada ya seperti utang ditagih betul. Harus bayar. Allah alam. Mungkin makna sekarang ya seperti pajak, paksa harus. Tapi sebenarnya berbeda zakat dan pajak itu. Tapi ini akhir zaman nanti yang mendatangkan bala itu ya salah satunya. Yang ketiga, ini zakat dijadikan hutang. Kemudian wa ata'a ar-rajulu zaujatahu.
Suami mengikuti kemauan istri. Suami ada di ketiak istri. Maksudnya suami ini taat banget sama istrinya. Kemudian wa'atqa ummahu, menjadikan ibunya sebagai budak. Ya, ini anak yang durhaka. Jadi yang kelima ini anak menjadi durhaka kepada ibunya. Kemudian yang keenam, wa barra shadiqahu. Sedangkan anak ini ia berbuat baik dengan temannya. Durhaka sama ibunya, tapi kalau sama teman-temannya dia selalu berbuat baik. Ini salah satu yang akan mendatangkan bencana. Wa jafa abahu. Jafa, mengeringkan, atau kata lain menjauhkan bapaknya. Bapaknya itu nggak diakrabi, nggak sopan sama ayahnya sendiri. Wartafa'at al-aswatu fil masajid. Kemudian yang kedelapan, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Ya, sekarang kita sudah mendengar dari jauh azan, sholawat, yang pakai mic, ngaji bahkan. Kemudian yang kesembilan, wa kana za'imul qaum ardalahum. Nah ini pun sudah banyak terjadi. Yang menjadi ketua satu kaum golongan adalah orang yang hina di antara mereka. Ya, mirip dengan yang di atas tadi. Ya, mirip yang kedua tadi, diamanai. Sekarang banyak, mohon maaf, mungkin kebanyakan ya ketua RT, orang-orang yang nganggur, yang bisa ini jadikan ketua RT, kadang nggak begitu ngerti. Atau ketua organisasi atau masjid, kadang orang-orang yang bodoh, ya, orang yang mengikuti hawa nafsu, sehingga semaunya memutus suatu perkara. Ya banyak terjadi, antum lihat sendiri dah. Zaman sekarang, ketua-ketua antum itu siapa? Kemudian yang ke-10, wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Seseorang yang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya. Jadi banyak orang mulia ya sekarang itu, didengar suaranya karena ditakuti kejahatannya. Apa kejahatannya? Ya orang tahu sendiri kenapa dia takut sama dia, karena dia itu jahat. Ya. Kalau berselisih dengan dia, kalau dinasehatin, dikasih yang baik, maka orang itu jahat. Ya, membencinya, mengusirnya. Walaupun ulama, dihinanya. Ya, jadi yang ke-10 ini banyak ya, seseorang yang dimuliakan bukan karena kemuliaan ilmunya, bukan karena ulama, bukan karena kecerdasannya, tapi karena ditakuti kejahatannya. Bahaya. Kemudian yang ke-11, wa syuribat al-khumur. Arak sudah diminum di mana-mana. Khamar sudah diminum di segenap tempat. Wa lubisal harir. Yang ke-12, kain sutra banyak dipakai oleh kaum laki-laki. Kain sutra banyak dipakai oleh kaum laki-laki.
ya tahu sendirilah, namanya orang tidak paham. Ya, inilah perkara-perkara yang akan mendatangkan bala. Wa tukhidat al-qiyan wal ma'azif. Kemudian yang ke-13, para artis disanjung-sanjung. Para artis apa? Disanjung-sanjung. Kemudian 14, musik-musik banyak dimainkan. Musik-musik banyak didengarkan, dilantunkan. Al-ma'azif. Maka inilah sebab-sebab datangnya bala. 15 itu, baru 14. Yang ke-15, wala'ana akhiru hadhil ummah awalaha. Generasi akhir umat Islam, generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini paling aneh, melaknat atau menyalahkan, menyesatkan generasi pertama, itu generasi para sahabat. Orang baru lahir tahun 2000, tahun 90, tahun 80, ya, tapi sudah menyalahkan para sahabat, menyesatkan para sahabat nih. Falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra'a aw khasfan aw maskhon. Nih bahayanya. Maka ketika itu hendaklah, ketika terjadi 15 begini, ya, perbuatan umat, kalau sudah terjadi, hendaklah menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk yang lain. Na'udzubillah. Gempa bumi di mana-mana sudah. Ya, karena maksiat-maksiat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah diamalkan oleh umat ini. Oleh umat ini sudah dibuat. Dunia pada hari ini telah mengalami segala apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mungkin belum sampai yang ke tingkat akhir. Jadi penting kita sebagai umat Muhammad tetap harus tegas dan menyampaikan kebenaran. Kezaliman di mana-mana, bukan karena orang zalim itu banyak, tapi karena orang-orang yang baik diam, tidak mau menjadikan permasalahan, takut akan kebenaran, takut dizalimi. Seandainya orang-orang yang baik semua bersatu dan menyuarakan kebaikan-kebaikannya untuk menyingkirkan kezaliman-kezaliman, maka kebaikan akan Allah menangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah dalam iman dan Islam. Allah a'lam bishawab.